Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Gemini. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana asmara cinta segitiganya Gemini dengan pasangan sahnya dan juga bagaimana dengan selingkuhannya untuk di rentang 1 hingga 15 bulan Desember 2024 ini ya. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke. Kita awali dengan melihat bagaimana situasi Gemini dengan pasangan sahnya. Oke, di sini ya. Ada Queen of Wands di sana, berikut ada energi dari ya. Berikut ada ya. Ya, semakin membaik ini ya relationshipnya, setidaknya begitu ya, upaya ataupun ya niat, dan niat itu tuh ditunjukkan dalam upaya terutama oleh Gemininya gitu ya. Nanti kita akan lihat kok bisa kayak gini ya, apakah memang dengan si selingkuhan sudah selesai atau seperti kayak gimana gitu ya, ataukah memang mungkin di sini tuh bisa aja Gemini-nya sesungguhnya itu tuh nggak yang terlalu serius-serius gimana gitu ya, bisa jadi juga demikian, nggak mau serius-serius seperti apa gitu dengan si selingkuhan. Tunggulah dulu, langsung aja lah kok nggak kita buka ya, biar bisa ini tuh di compare energinya Gemini dengan selingkuhan dan dengan si pasangan. Oke, oh begitu ya, siap, paham Mari ya. Oke. Jadi ini kayaknya kabar baik ya bagi kamu yang menjadi pasangan sahnya Gemini. Jadi kalau Mari lihat, nampaknya Gemini di sini tuh memang sudah mau finish ya, memang sudah menyelesaikan bagaimana kisah cintanya dia bersama dengan si selingkuhan gitu ya. Sempat pun segila apa, katakan begitu ya, sempat pun segila sampai kayak gimana itu Gemini dengan si selingkuhannya. Tapi untuk saat sekarang itu tuh sudah selesai ya. Jadi kayak luapan banjiran hormon-hormon itu ya kepada si selingkuhan sudah selesai di sana ya. Nah, jadi balik lagi, mari lihat di sini energinya Gemini dengan si pasangan sah. Jadi kok kayak sudah datang di sana kesadarannya Gemini bahwa ya mungkin juga perselingkuhan gak ada artinya gitu ya. Ya makin ruwet ternyata, ya makin ribet ternyata gitu ya. Dan apa yang dicari itu tuh sebenarnya sudah bisa didapatkan, ataupun bisa aja kok sebenarnya diusahakan bersama dengan pasangan sah gitu ya. Jadi di sini tuh dalam situasi hubungan yang katakanlah masih pacaran gitu ya, Gemini dengan pasangan sah, berarti ini tuh Gemini dengan pacarnya yang disebut saja urutannya sebagai ini pacar pertama, ini pacar kedua gitu ya, di satu momen yang sama. Nah, jadi kayak dengan si pasangan pacar pertama ini tuh, walaupun sebenarnya bukan urutan pertama dalam jejak rekamnya dunia asmaranya Gemini, tapi gitu aja dulu disebut ya. Nah, jadi ya dengan yang pertama ini atau si pasangan sah ini, mari lihat di situ tuh dalam hubungan pacaran kayak udahlah ini ajalah istrinya aku, ini ajalah suaminya aku, kayak gitu ya. Nah, apalagi kalau ini ceritanya sudah cerita rumah tangga gitu ya. Jadi kayak Gemini ngapain juga untuk saat ini tuh terlibat dalam hubungan cinta bersegi-segi gitu ya. Toh ya bisa aja kok, sudah cukup kok gitu ya.
apa yang dicari, apa yang dimaui, apa yang ingin diusahain, udah bisa kok cukup dengan si pasangan sah ini. Jadi seperti di situ tuh datang kesadaran untuk tanggung jawab gitu ya. Jadi kok seperti ya mungkin di situ tuh datang rasa malu kah gitu ya, atau ya memang ngerti aja gitu. Ngapain pula aku seperti ini karakternya ya? Ngapain pula aku jadi perselingkuh ya gitu. Jadi yang kayak nggak bisa nih, aku harus menunjukkan citra dirinya aku yang paling terbaik. Ya salah satunya ya melalui bagaimana membangun relationship asmara atau bagaimana caranya membangun relationship pernikahan gitu loh. Jadi di situ tuh kayak mau pembuktian diri juga, mari lihat ya. Pembuktian diri bahwa aku nggak sebodoh itu misalnya. Aku nggak yang sebejat itu misalnya. Aku orangnya ya sebenarnya ya aku punya kualitas yang baik gitu ya, misalnya di sana gitu ya. Atau ya udah capek lah main-main begitu ya, udah saatnya dengan usia ya, atau juga dengan kondisi dan keadaan misalnya ya sudah menjadi bapak, sudah menjadi ibu gitu ya. Terus ya harus dong nunjukin karakter sebagai bapak, karakter sebagai ibu gitu ya. Atau ya tadi, aku udah siap nih jadi suami, aku udah siap nih jadi istri, aku udah siap nih jadi bapak misalnya. Ini kalau hubungannya pacaran gitu ya, ditimbang gitu ya, yang mana ini yang paling oke di antara keduanya. Oh, ternyata si pasangan sah. Atau ya bisa jadi memang sudah terlanjur duluan gitu ya, mengikat janji dengan pasangan sah, dengan pacar pertama ini gitu ya. Janjinya di situ tuh hubungan ini akan segera diangkat levelnya ke hubungan pernikahan gitu ya. Jadi kok kayak harus tunai janji dong. Sebagai laki-laki yang dipegang itu tuh ya ucapannya. Misalnya seperti itu ya prinsip dari game ini. Laki-laki ucapan yang dipegang gitu ya, sudah terlanjur nih ngomong untuk menikah. Ya harus gagah dong menyatakan bukan menyatakan ya, tetapi kayak menunaikan gitu ya, menggenapi janji itu gitu loh. Jadi yang juga nampaknya sempet ya memang si pasangan sah ini barangkali di matanya ini tuh orang yang cukup tersakiti gitu ya sama oleh Gemini gitu ya. Dia cukup tersakiti. Jadi di situ ada seperti aku ingin membalas gitu ya. Aku ingin membalas kebaikannya kamu gitu ya. Atau aku ingin membalas kesalahannya aku gitu ya. Dengan aku kamu ya kecewa, ya kamu terluka, ya kamu merasa ya mungkin kalau ini misalnya udah ketahuan ya, kamu merasa dikhianati gitu ya. Ya aku harus dengan jantan dong. Aku harus dengan bertanggung jawab dong untuk tidak membuat kamu berlama-lama dalam kondisi dan keadaan yang seperti itu gitu ya. Nggak boleh lagi terluka, nggak boleh disia-siain gitu ya, nggak boleh disakitin seperti itu ya. Jadi kayak datang di situ itikat-itikat baik yang nampaknya Mari memang cukup banyak gitu ya, itikat baik misalnya dalam hal apa gitu ya, katakan dalam hal keuangan aku harus bertanggung jawab pada level pada bagian keuangan untuk rumah tangga kami gitu ya, atau ya aku harus bertanggung jawab pada anak-anaknya kami gitu ya, aku udah harus bertanggung jawab kepada dia karena aku udah mengambil dia dari orang tuanya, masa iya udah diambil tapi kemudian disia-siain gitu ya. Atau ya di situ memang datang rasa cinta gitu ya, datang lagi rasa sayang gitu loh ya, datang lagi kayak rasa ya bahwa menyadari gitu ya bahwa ada getaran istimewa gitu ya dari dalam batinnya Gemini ke si pasangan sah ini gitu. Jadi yang seperti mungkin ini ada ya rasa bersalah yang cukup kuat di sana ya. Aduh kasihan banget ini orang gitu ya. Dia ya mungkin di situ tuh maaf. Karena di sini ada kayak Gemini tuh melihat ini orang hatinya rapuh. Aduh kasihan ya, dia sudah nggak punya orang tua. Misalnya seperti itu ya. Ya, dia sudah sebatang kara gitu ya. Bahwa dia butuh orang yang melindungi dia, merawat dia,
mendampingi dirinya gitu ya. Butuh seseorang yang kayak mengalami perjalanan hidup suka dan duka gitu ya. Kesian kalau dibiarkan dianya ini tuh sendiri gitu. Di sana juga ada gitu ya. Nah, jadi intinya walau bagaimanlah gitu ya penilaiannya Gemini tentang entah itu karakter, apakah itu tanggung jawab dan sebagainya. Ya, intinya di situ tuh Gemini akan lebih pilih gitu ya. Dia akan lebih pilih membenahi, membaguskan, melanjutkan dan menambah kualitas. Nah, ini dia yang mantepnya ya. Dan menambahkan kualitas relationship-nya dia dengan si pasangan sah ini. Jadi di sini tuh Gemini bukan yang istilahnya hanya sebatas terlihat mau kembali gitu ya. Bukan hanya sebatas di situ. Tetapi kembali dengan versi terbaik. Sehingga ya tadi bahasanya Mari ada mau naikin kualitas relationship dengan si pasangan sah. Relationship ini tuh nggak boleh lagi isinya ribut mulu misalnya. Dalam relationship ini tidak boleh ternodai dengan asmara cinta segitiga, perselingkuhan, pengkhianatan misalnya gitu ya. Relationship ini tuh dari kehidupan ekonomi yang seperti saat ini harus naik ini. Jadi masuk ke status sosial ekonomi kalangan atas misalnya. Seperti itu. Jadi ya Gemini di sini tuh mulai yang seperti dengan sadar ya, dengan sadar mengalokasikan dirinya gitu ya, mental, emosional, fisik, energi gitu ya. Ini tuh hanya kepada satu model kehidupan, yaitu segala macam kerendeman gitu ya, pahit manis di hubungan asmara, di hubungan relationship dengan pasangan sah saja. Nah, di situ ya, nggak butuh lagi di sana kayak petualangan romantika. Ya kalaupun butuh di situ, mari lihat ya yang akan dijadikan sebagai pasangan gitu ya dalam hal romantika tadi, ya udah si pasangan sah aja. Nah, seperti itu. Ya si pasangan sah aja, nggak usah cari-cari mana lah yang cocok di sini ya, di luar sana itu di antara 4 miliar laki-laki di muka bumi ini, 4 miliar lebih, yang mana ya yang cocok cowoknya, atau di antara 4 miliar lebih wanita yang mana ya yang cocok untuk aku, nggak lagi milih di situ gitu ya, tetapi lah ini udah yang ada di depan mata aja gitu ya. Dan memang kalau mari lihat ada tabah-tabahnya ya pasangan sahnya Gemini ini gitu ya. Ya mungkin itu yang menyentuh hatinya Gemini gitu ya. Jadi yang seperti kayak seseorang ini tuh ya tak, entah dia dilihat Gemini kuat aja gitu ya mengalami perjalanan dengan Gemini gitu ya, atau memang seseorang ini tuh kayak kelihatan ini tuh seperti berani melawan gitu ya. Berani melawan di sana, misalnya melawan yang kayak, kamu gak bisa dong perlakukan aku seperti ini misalnya. Berani menyampaikan gitu ya. Berani menyampaikan, kayaknya kamu keliru Gemini. Sepertinya kamu salah gitu ya. Sepertinya kayak nggak cocok nih sikapnya kamu ini tuh, nggak pantas misalnya seperti itu ya. Jadi yang kayak dengan gamblang gitu menyampaikan pandangan kah atau menyampaikan kritik kah itu namanya kepada Gemini, dan ya itu tuh seperti tamparan untuk menyadarkan di situ ya. Atau ya tadi, kok ini orangnya kelihatan tabah aja gitu ya di matanya Gemini, tabah gitu ya. Jadi misalnya Gemini dengan kerendemannya dia, entah di situ tuh misalnya selama ini agak pelit-pelit ke si pasangan sah demi bisa punya modal untuk ngedate dengan selingkuhan misalnya, atau ya dia egois selama ini gitu ya. Ya ada pun duit dipakai untuk kepentingan diri sendiri, tapi kok ini si pasangan sah sabar aja dikasih duit segitu misalnya. Atau yang kayak mau pulang kah, nggak pulang kah, sabar aja gitu ya, nggak pernah dimarahin gitu ya. Ataupun
modenya itu tuh singkat ya, untuk marah tuh singkat misalnya. Jadi ya kok kayak kelihatan mudah gitu ya di matanya Gemini ini tuh. Memang pasti ada randomnya, maksudnya pasti ada, namanya manusia ya, sikap-sikap gimana-gimananya dalam artian konotasi negatif pasti ada. Tetapi ya Gemini nampaknya melihat bahwa itu durasi kenegatifan, katakanlah ya, kalau itu boleh dikatakan negatif, durasi pertunjukan kenegatifan si pasangan sah ini tuh singkat, nggak berlarut-larut, nggak yang bikin sampai gimana-gimana gitu ya. Nah mungkin di situ tuh, oh iya ya, gampang banget ya kalau dengan orang ini tuh, gampang banget gitu. Jadi kayak ada pertimbangan baik lah ya, ada pertimbangan baik, hitung-hitungannya gitu ya, antara si pasangan sah dengan selingkuhan. Dan Gemini melihat, oh kayaknya lebih titik berat untuk menjalankan hubungan yang benar, hubungan yang baik, hubungan yang pantas, itu tuh ya dengan si pasangan sah. Nah seperti itu ya. Jadi ya ternyata di sini mari lihat, kayak yang menurut Gemini di situ tuh ya harus tahu-tahu lah gitu ya, kapan harusnya berhenti bermain-main dalam kisah asmara cinta segitiga gitu ya. Sebagai penjajah cinta terlena pada kebutuhan hasrat nafsu, ya kapan selesainya, itu tuh kayaknya Gemini memang cukup paham di sana gitu. Jadi ndak yang berlarut-larut sampai koit gitu ya. Sampai nanti berangkat dari muka bumi ini ya nggak kayak gitu ya. Mungkin bukan mungkin sih, terlihat gitu ya cara energinya Gemini di sini. Jadi ya semasa pun masih sehat, semasa ya masih muda misalnya, semasa ya memang masih bisa produktif dengan baik membangun sebuah relationship dengan pasangan sah, ya udah gitu ya. Ya untuk saat ini tuh ya kesana energinya Gemini gitu ya. Jadi yang bukan akan selama-lamanya lah gitu ya bermain-main di dua model dunia asmara gitu. Memilih udah fokus pada yang satu aja gitu ya, fokus pada dua. Justru itu tuh repot gitu. Tapi memang kalau mari lihat gini ya, energi hubungannya Gemini dengan selingkuhannya ini pun bukan yang ribut-ribut terus ya isinya ya. Mari lihat, bisa aja juga sebenarnya hubungan Gemini dengan ini selingkuhan ya, pasangan selingkuhannya Gemini ini pun hubungan yang kalau internalnya mereka ya, ini kayak kelihatan sempat ini saling menyayangi betul gitu ya. Jadi kalau dibilang hubungan Gemini dengan si selingkuhan hanya berlandaskan nafsu semata ya, kebutuhan biologis semata, kegilaan, kesadaran yang rendah semata, nampaknya enggak juga. Karena sempat ini tuh mari lihat ada praktek cinta kasih sayang gitu ya. Ada praktek cinta kasih sayang di sana. Jadi di sini tuh ya memang ada pernah mencoba ya memberikan kemampuan terbaik gitu ya, menunjukkan versi terbaik gitu ya. Sempat tulus saling sayang, tulus saling cinta gitu ya. Tapi ya membangun hubungan cinta segitiga seperti ini ya memang tidak gampang kan, memang tidak mudah ya, lebih rumit gitu daripada membangun relationship dengan pasangan sah.
secara otomatis memang di situ itu tuh kebutuhan ego yang cukup besar yang bisa merusak itu tuh bakal datang. Belum lagi nanti gencetan dari sosial gitu ya. Belum lagi dengan hukuman-hukuman agama misalnya. Wah, itu bikin jadi sulit itu ya. Bikin jadi repot gitu. Main kucing-kucingan, jangan sampai ketahuan gitu ya. Jangan sampai dilihat orang yang dikenal misalnya. Jangan sempat terbongkar dengan pasangan sah misalnya. Oh, banyak banget yang mau dijaga kan. Dihitung pun dia secara modal materi, tentu jadi double gitu kan. Ya, gimana ya, jadi yang harusnya tadi beli seblak cuman 2 piring untuk diri sendiri dan pasangan sah, jadi double kan. Kalau mau belanja seblak, jadi ibaratnya belanja dua jadi belanja 3 gitu kan. Nah, di situ biaya entertain dengan pasangan sah sudah berapa, masuk lagi mesti ada biaya entertain dengan selingkuhan gitu ya. Nah, udah berapa gitu ya. Jadi ya nampaknya ya banyak pertimbangan di situ. Dan memang untuk sampai tanggal 15 Desember ini kadang-kadang mau itu tuh Gemini yang apa ini udah benar ya? Apa ini udah benar? Gitu ya. Maksudnya benar meninggalkan si selingkuhan ini gitu ya. Masih ada keraguan di situ. Apakah benar hanya harus terpaku dengan pasangan sah saja? Gitu ya. Setinggi apapun kesadarannya kita, tarikan-tarikan untuk turun ke bawah itu tuh memang ada gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kita bilang, wah ketika kita udah aku harus melakukan ini yang terbaik gitu ya. Bukan nggak bisa sih, tapi gimana bilangnya, secara alami itu tuh tetap akan ada bisikan-bisikan yang kata agama ya, bisikan setan, bisikan iblis yang gitu. Tetap itu ada bisikan, alah ngapain juga lah baik-baik banget, nanti kamu, nah gitu-gitu. Tetap ada godaannya gitu ya. Nah jadi sampai tanggal 15 memang masih kayak bertarung gitu Gemini ya. Enggak, udah benar nih. Dengan pasangan saya ini udah benar nih. Udah. Jangan chatting si selingkuhan. Enggak usah pikir-pikirin si selingkuhan. Enggak usah inget-inget dia. Enggak usah pakai acara kangen-kangen sama dia. Gitu ya. Udahlah, enggak usah pikir-pikirin apakah dia sedih, apakah dia marah, apakah dia bagaimana kami kelanjutannya, aku dengan selingkuhanku. Udahlah, enggak usah dipikir-pikirin gitu. Ya, memang jadi di situ tuh kayak kelihatan Gemini masih seperti jadi pawang ya untuk diri dia sendiri. Ya. Dia jadi pawang untuk diri dia sendiri, mencegah diri dia sendiri untuk jangan sampai terlena kembali gitu ya dalam keinginan bersama dengan pasangan selingkuhan ini. Karena tadi Mari bilang enggak juga sesungguhnya buruk-buruk amat. Jadi andaikan Gemini ini tuh belum punya komitmen dengan pasangan sah. Katakanlah misalnya Gemini ini tuh sebenarnya masih lajang. Jadi kalau mereka berdua berjumpa, Gemini dengan pasangan selingkuhannya ini, Mari akan terang-terangan bilang ya, boleh ini si pasangan selingkuhan ini tuh dipertimbangkan untuk diajak membangun hubungan yang serius. Karena energinya sesungguhnya ini tuh energi baik gitu ya. Ini orang baik ini sesungguhnya, tapi ya begitu ya. Gitu. Kalau karakternya dia sebenarnya itu tuh baik. Maksudnya
dia bukan orang yang katakanlah senang mengambil hak orang lain. Dia bukanlah orang yang suka memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan ego sendiri. Dia bukan orang yang jahat dan gila mau menghancurkan hidup orang lain. Kan memang ada karakter-karakter manipulatif, penjahat, ya kan memang ada kan karakter manusia yang kayak gitu. Tapi bukan maksud untuk membenarkan perselingkuhan ini ya, nggak ada urusan ke sana ya. Ini tuh mari hanya menyampaikan tentang siapa sih orang ini gitu ya, siapa sih yang menjadi selingkuhannya Gemini ini gitu ya. Nah jadi yang kayak ketika Gemini juga meninggalkan dirinya, saya rasa dia akan ya sudah, ya nggak apa-apa. Ya memang nampaknya itu yang terbaik. Udah kita cukup sebagai rekan kerja aja. Ya kita cukup interaksinya sebagai mantan kekasih saja. Kita ya cukup sebagai teman komunitas aja misalnya gitu ya. Ya setelah ini tuh hubungan kita antara sebatas ini maaf ya, mari nggak tahu bahasa yang lain misalnya ya, ini sebatas antara bos dengan karyawan gitu-gitu ya. Jadi maunya si pasangan selingkuhan ini ya sudah, kita bener-bener relationship-nya bener-bener formal gitu ya, yang wajar-wajar aja lah gitu ya, sepantas-pantas yang bisa diterima oleh sosial, budaya, agama sajalah seperti itu. Dan jangan-jangan memang alasan perpisahan ini pun ini bukan yang kayak bener-bener dianya ditinggalkan dengan begitu aja ya. Boleh jadi ya dia juga sudah menggagas beberapa kali gitu ya. Udah deh kok nggak kita akhiri aja lah ini. Jangan lagi sebagai pasangan kekasih, tapi ya sebatas sesama manusia aja lah. Silaturahminya sebatas sesama manusia aja. Jangan-jangan memang dia udah bolak-balik ya terfikir, atau setidaknya dia udah bolak-balik menyampaikan dengan belak-belakan, atau setidaknya sudah kayak ada dalam pikirannya dia gitu ya, bagaimana lebih pantasnya ya relationship antara dia dengan Gemini ini gitu. Jadi kalau mari lihat tidak sebegitu sulit gitu ya sesungguhnya ini tuh selingkuhannya Gemini menerima perpisahan ini. Apalagi pun ini orangnya kan dewasa ya, pasangan selingkuhannya Gemini itu dewasa. Jadi ya dia juga ngerti lah bahwa cepat atau lambat memang Gemini harus kembali dengan istrinya atau suaminya misalnya, atau ya dia memang harus memilih untuk siapa yang menjadi suaminya dia atau istrinya dia gitu ya. Jadi yang kayak ada pemahaman gitu ya, kalau ya memang hubungan ini tuh berhenti, ya paham dia ya memang cepat atau lambat ini akan berhenti gitu ya. Jadi kok seperti orang ini tuh dia tidak menggenggam, dia tidak ngoyo gitu ya, dia nggak ngoyo, wah mesti aku dengan Gemini gitu ya, enggak. Ya udah memang ya begitu, cepat atau lambat ya aku harus berpisah dari Gemini. Gemini memilih tidak lagi bersama denganku misalnya. Jadi tentang perpisahan ini tuh bukan lagi satu hal yang mengejutkan gitu ya bagi selingkuhannya Gemini, karena ini tuh ya sudah begitulah ya, memang harusnya gitu loh dianya. Nah di situ ya. Jadi ya memang hubungan ini tuh pada akhirnya kalau mari lihat ya,
ini tuh kayak gimana kuat-kuatnya selingkuhannya Gemini ini tuh untuk menuntaskan ya, menyudahi dan menutup kemungkinan mereka kembali ya antara dia dengan Gemini. Karena kalau dia nggak kuat-kuat nutup koneksi ini, masih tetap itu tuh ada kemungkinan ya Gemini ini tuh balik dengan dia lagi gitu ya, terkoneksi dengan dia kembali, minimal seperti itu. Walaupun memang untuk di saat ini bukan demikian wacananya Gemini, tapi kalau mari lihat energinya agak panjang jauh ke depan ya, bukan hanya sebatas rentang 1 hingga 15, agak lebih jauh ke depan gitu ya, bertahun-tahun berikutnya gitu ya, 1-2 tahun berikutnya, ada tuh masih kemungkinan Gemini ini tuh coba untuk terkoneksi kembali dengan pasangan selingkuhannya ini gitu ya, karena sempat ada cinta di sini seperti kata Mari tadi, sempat ada perasaan sayang di sini, sempat sudah mengakumulasikan apa yang baik-baik dalam hubungan ini gitu ya. Dan itu juga memang kuat-kuatnya Gemini lah ya, untuk kontrol diri supaya tidak terjebak lagi pada model asmara cinta segitiga yang seperti ini. Atau ini bisa nanti bukan lagi cinta segitiga modelnya, suatu saat nanti di depan bisa aja sudah modelnya itu tuh cinta bersegi-segi gitu ya, yang si selingkuhan punya pasangan, Gemini juga udah punya pasangan. Jadi dia berkemelut, makin berkemelut gitu ya, bisa. Tapi ya perlu diapresiasi juga, setidaknya untuk saat ini Gemini tahu gitu ya, bahwa menjaga kesakralan pernikahan, katakan seperti itu, dengan di hubungan pernikahannya dia, wah itu tuh wajib hukumnya gitu ya. Setidaknya harus diapresiasi di situ, bahwa mengkuat-kuatkan diri hanya dengan pasangan sah sajalah untuk kedepannya, dari hari ini, dari saat ini hingga kedepannya hidup dunia percintaannya Gemini hanya akan diisi oleh pasangan sah saja. Ada di sana memang upaya, ya udah dengan pasangan sah saja, dengan pasangan saja. Dia akan bolak-balik itu tuh mensugesti gitu ya, mensugesti dirinya, sudah ini yang terbaik, ini yang terbaik. Dengan segala macam lika-likunya ya memang dengan pasangan sah yang terbaik. Gitu ya. Dia pasti akan sugesti-sugesti dirinya terus-terusan seperti itu ya. Jadi patut untuk diapresiasi juga di sana. Oke, baik. Jadi dalam bacaan Gemini bersama dengan pasangan sah, hadir energi dari Aries, Virgo, ada energi dari Sagittarius di situ, Taurus masuk, energi dari Libra di sana, kemudian ada Pisces, Scorpio dan Cancer. Oke ya. Kemudian masuk kita ke energinya Gemini dengan selingkuhan, hadir energi dari Scorpio di situ, Gemini, Libra, Aquarius, masuk energi dari Sagittarius di situ, hadir energi dari Scorpio di sini ya, masuk energi dari Taurus, ada Capricorn di sini, Pisces hadir, Virgo hadir, Libra hadir. Oke, baik. Itu aja ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.